kasih. Saya menyinggung sedikit tentang dari Pak Ismail mengatakan tentang salat. Salat itu kata Nabi miraksnya seorang mukmin. Jadi miraks itu raja naik. Kita naik ke makam terdekat dari sisi zatnya Allah. Tawaju kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka doanya ini wajahku di saat kita salat, kuhadapkan ya Allah, kuhadapkan wajah ruhku, wajah kalbuku kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Maka kita naik, kita berada di titik dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis qudsi, salat itu dialog. Fatihah yang kita baca itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah jawab, hambaku mengertiku. Jadi dialog. Terus Nabi mengatakan, janganlah di saat engkau salat, janganlah engkau meludah ke depan. Karena sesungguhnya di saat engkau salat, Allah berada di antara dirimu dan Ka'bah. Jadi apabila kita ingin meludah, maka meludah ke kiri, ke samping. Dipertegas lagi oleh Nabi, janganlah engkau berlewat lalu di depan orang salat. Karena sesungguhnya kau berhenti 100 tahun atau lebih, itu jauh lebih bagus daripada engkau lewat lalu di depan orang yang bermunajat. Bertawaju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajahnya. Kuhadapkan wajah kalbuku, wajah ruhku, wajah tubuhku. Jadi kita merasa dekat. Berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, itulah masalah tentang salat yang kita maksud tadi. Jadi kita merasa berhadapan dengan Allah saat kita salat. Kita bisa berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Iqbal tadi mengatakan bahwa itu pertanyaan pertama nggak bisa dijawab ya, karena itu masalah masjid sendiri yang punya keputusan tentang hal itu. Kenapa Pak Ruslan Wahab sekarang lagi habis lebaran? Gimana kabarnya yang pasti ya? Jadi, maaf, saya bisa jelaskan. Bilang begini. Adalah kabarnya. Dan kedua tadi katakan Rasulullah itu miskin kelihatannya, sederhana. Padahal manusia yang paling terkaya di alam semesta ini adalah baginda Rasulullah SAW. Dia berdoa ketika disusui oleh Halimah Sa'diyah. Apa doanya? Allahumma inni ajalni miskina. Ya Allah, engkau jadikan aku orang kaya, tapi jadikan stylku orang miskin. Karena saya disusui orang-orang yang miskin. Halimah Sa'diyah, perempuan miskin, perempuan malang. Jadi waktu dia berdoa kepada Rasulullah, jadikan aku stylku orang miskin, walaupun saya orang kaya. Maka sahabat-sahabat yang dekat dari dia itu, dia mengikuti baginda dalam kehidupan kesederhanaannya. Dia tidak bisa memperlihatkan lebih. Karena baginda Rasulullah SAW, dia begitu yakin, begitu beriman kepada dia mengikuti segala kehidupan baginda. Dia jadi panutan, dia jadi suri teladan. Dari sahabat mulai Umar, Utsman, Ali. Jadi setelah itu berubah ke Khalifah dengan jarak yang begitu, sudah ada perubahan. Kata Pak Nur Samsu tadi. Para halifahnya, para istana punya istana, punya kaya. Tapi yang di sini yang dimaksud, walaupun ceritanya kau memiliki harta kekayaan begitu banyak, kau tetap tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ceritanya. Tentang tasawuf yang kita maksud tadi pertanyaan, bahwa tasawuf itu ada orang belajar di Mekah, ketika pulang, karena yang bisa jadi yang dia pelajari di Arab Saudi itu, ketika dia di tanah air dia mendapatkan berbeda karena tidak sama pengajaran yang berbeda. Tarekat yang dia diajari di Mekah di sana dengan tarekat yang dia temui di Indonesia berbeda. Ambil tarekatnya Nasabandiyah, Sasiliyah, Qadariyah, Samaniyah, itu kan berbeda-beda caranya. Zikirnya pun caranya berbeda-beda. Ada yang la, ada yang diam, ada yang jadi memang terkadang beda. Dan dikatakan bahwa tasawuf itu, tarekat itu sesat. Ya, ada sebagian yang menganggap begitu. Padahal kalau kita melihat secara sistematis, tarekat tasawuf itu dia punya sistematis jalur. Baik, saya lanjut dari Pak Iqbal.
tasawuf sebenarnya itu tarekat, dia sistematis. Dia punya tahapan-tahapan. Dia punya jalan tersendiri. Sampai jalurnya ke Ada jalurnya ceritanya. Makanya tarekat itu, kalau tidak bersanad kepada baginda Rasulullah SAW, maka dia sesat. Rangka dengan Pak Ismail yang ditanyakan. Karena tarekat sebenarnya dua jalur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada dua sahabatnya ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali. Jadi tarekat yang muncul, tarekatnya Abu Bakar As-Siddiq, tarekatnya diam. Makanya sikirnya dia sikir diam. Dia sir lembut. Beda dengan sikirnya Sayyidina Ali, tarekatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, Arab tu Rabbi birabbi. Allah lah yang memperkenalkan diriku kepadanya. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepadaku, maka saya tidak mengenal Allah. Itu jawab pertamanya Sayyidina Ali. Kalau baginda Sayyidina atau kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu semakin kita tidak mengetahui tentang ilmu, semakin itu maka itulah marifatmu mengenal kepada Allah. Karena semakin ingin kau mengenal Allah, semakin kau tidak sanggup, kau tidak mampu, maka itulah marifatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang dua jalur ini, makanya Nabi mengajarkan kepada dua sahabat ini, dua jalur ini. Maka segala tarekat mau Sasiliyah, Nasabandiyah, Qadariyah, Samaniyah harus bersanad kedua jalur ini. Diturunkan oleh para sufi, para guru-guru. Terus sampai hari ini. Maka kalau dia tidak bersanad, maka dia akan tidak dibenarkan dalam seluruh tarekat itu. Karena tidak tersambung kepada baginda Rasulullah. Tapi apakah bisa dijamin misalnya dari Nabi berurutan itu pas misalnya di tengah-tengah masih sesuai dengan ajarannya Nabi. Jangan iya itu karena begini, kita lihat di Arab Saudi, di Makkah, di Madinah. Berbeda kan sekarang. Kita meyakini bahwa salah satu mukjizat Nabi dia terjaga dari nasabnya. Kalau kita berpikir secara logis, bisakah sama tahu di tengah Allah sendiri yang mengatur jalur itu untuk sampai, karena Allah yang menjaga ilmu ini sampai hari ini, sampai dia ada. Kita jangan berpikir susah kan itu. Jangan sampai di tengah jalan terputus ada lagi yang maaf. Pertanyaannya kemudian kenapa di Makkah, di Madinah tidak ada tarekat? Ya karena ada suatu golongan kelompok yang masuk yang tidak mau menjadikan itu sebagai suatu ilmu. Padahal ilmu itu ada pada baginda Rasulullah SAW. Karena ini sebenarnya ini yang kita tidak pahami tentang spiritual Nabi. Tentang kita hanya menganggap bahwa syariat Nabi itu hanya kita dasar, tapi kalbu Nabi, ruhani Nabi kita tidak anggap syariat. Padahal itulah yang dipelajari dari hakikat dari ruhani Nabi, kalbu Nabi. Itu yang bertasawuf di situ, itulah ihsan. Jadi dia sistematis Pak Iqbal dari tarekat itu. Jadi pertama rasa dekat dulu muncul kepada Allah. Setelah rasa dekat maka muncul cinta. Ini sistematisnya kalau kita bertasawuf. Dekat dulu baru muncul rasa cinta. Setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu maka kita panah. Kita lebur, kita lenyap. Yang kita menganggap hanya Allah. Kita sudah tidak merasa lagi bahwa tubuh ini sudah yang menggerakkan. Kita hanya merasakan bahwa tubuh ini hanya mampu bergerak kalau Allah yang menggerakkan. Kita hanya merasakan sampai tidak sistematis. Ada jalur-jalur, ada tabet-tabet. Ada penciptanya ini. Betul Pak. Penciptanya lah. Jadi ini kayak Pak Kiai Ruslan Wahab ini, sanadnya beliau ini bersambung terus sampai Rasulullah. Bersambung. Gitu. Cuma cerita. Bisa dijamin itu. Iya betul bisa dijamin. Itu kan Cuma masalahnya kalau hadis barangkali bisa dijamin. Dulu ceritanya banyak kata-kata yang orang sekarang tidak mengerti itu tentang sanad itu. Di zaman Rasulullah tidak ada kata-kata sanad. Nanti sekarang baru ada sanad. Makanya orang bingung, kenapa bisa ada sanad di sana? Iya, ini kan bahasa untuk memudahkan kita untuk mengerti sesuatu penjelasan dari sana. Maka dibuatlah kata-kata yang begitu. Jadi dia berubah. Dia berubah sesuai dengan sama. Jadi dia direvisi terus agar orang mudah mengerti apa itu tasawuf, apa itu tarekat. Dia direvisi dari tahun ke tahun. Al-Quran itu ada jelaskan tentang tasawuf. Karena ini ceritanya
Pak Nusam itu sering ada secara maknawianya ini yang kita secara lekter, tapi ada secara yang tersirat yang inilah yang kita harus belajar sebenarnya apa. Dari segi tingkatan tauhid saja, dari segi pemahaman saja itu dia bertahap bertingkat-tingkat sesuai kemampuan seseorang untuk memahami suatu itu. Jadi makanya paling bagus, kenapa tarekat Nasabandia yang paling banyak orang minati? Karena dasarnya itu tadi Abu Bakar Siddiq. Semakin engkau tidak mengenal, semakin itulah pengetahuanmu tentang Allah. Itulah pengetahuanmu, itulah pengenalanmu kepada Allah. Biar kau sikir berapa sekali, tapi kau tidak sanggup untuk, maka itulah ilmu kamu, itulah pengenalanmu. Beda dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali katakan, kalau Allah membuat asbab-sebab, maka saya akan jelaskan asbabnya. Kenapa begini. Jadi dia memang bertentangan, tidak bertentangan, tapi dia selalu jauh. Antara Sayyidina Ali yang Abu Bakar Siddiq. Inilah dua jalur tarekat yang keluar. Ruhani baginda Rasulullah lewat ini dua ini. Tapi karena kita memahami, itulah yang kita tahu bahwa syariatnya Nabi. Ya, sesalah cukup sekian. Ya. Terima kasih. Ya.